bagian bawah. Assalamualaikum Bapak, selamat siang. Mohon maaf pengganggu waktunya. Di sini saya izin bertanya, manfaat dari Diksar ini untuk kelas 12 kedepannya apa ya Pak? Terima kasih pada kesempatan ini, dan ini mungkin baru pertama kali di SMK Negeri 2 Kuningan ya. Jadi saya sebagai kepala sekolah di sini, kita di SMK itu setelah lulus diharapkan ada 3. Yang pertama kali siswa itu bisa berwirausaha. Dia bisa bekerja ke orang lain, bisa melanjutkan kuliah. Nah, saya sebagai kepala sekolah sini punya kewajiban mempersiapkan 3-tiganya ini semaksimal mungkin. Nah, dari pengalaman yang sudah ada beberapa siswa, tidak semua ya, ada beberapa siswa yang mentalnya itu perlu dibenahi. Jadi melalui program ini saya berharap mental kita perlu dibenahi untuk peningkatan. Jadi jangan sampai anak kita, siswa kita itu sudah dapat bekerja tetapi masih mentalnya belum siap. Kadang ditempatkan beda dengan temennya atau pisah dengan temennya, ada teman baru dia belum terbiasa. Nah, ini saya harapkan nanti besok kalau kita kerja ada teman baru, ya kita harus ngecun, harus sama semuanya. Kalau kita ditempatkan agak jauh dikit, ya namanya pegawai baru ya, saya berharapan itu mentalnya masih kuat. Jadi intinya saya berusaha membekali siswa, berusaha membekali siswa supaya dia nanti kalau terjun setelah dia lulus, sebentar lagi lulus dia. Sekarang udah bulan Februari, mungkin Maret, April, Mei, Juni dia sudah lulus. Mudah-mudahan semuanya terserap ke industri, semuanya bisa bekerja, semuanya bisa berwirausaha dengan tetap semangat. Nah, kita bekerja dengan Kodim karena dengan Kodim kita pastilah yakin bahwa TNI itu bisa membekali siswa mentalnya kuat. Oke, kemudian tujuan dari Diksar ini untuk apa ya Pak? Ya tadi, mempersiapkan anak didik kita supaya kalau nanti setelah lulus dia akan siap terjun ke masyarakat. Masyarakat itu bisa kuliah, bisa berwirausaha, bisa melanjutkan kuliah. Itu kalau sudah lulus. Besok itu sekitar bulan April, bulan Mei, anak-anak kita itu ujian. Nah, kalau ujian, kalau kita nggak siap, biasanya ada grogi dan lain-lain, juga harus siapkan juga. Jadi jangan sampai nanti leyah-leyah dan lain-lain. Jadi saya menginginkan bahwa anak SMK 2 itu kalau lulus sudah siap semuanya. Kan ini keturunan buat kelas 12 ya Pak. Kalau buat gurunya ada nggak? Gurunya? Oh, gurunya itu beda lagi. Setiap guru ASN itu atau P3K sebelum dia masuk itu sudah. Jadi sebelum jadi guru, artinya sebelum jadi guru dia itu pasti sudah. Cuma memang program pemerintah itu tidak berulang-ulang ya. Jadi selama dia mau saya jadi guru pasti sudah. Sudah seperti Bapak dulu sudah. Sebelum masuk sebelum jadi guru, sebelum jadi PNS dibuat pelatihan kayak gitu. Cuma 1 kali latihan lagi kalau Bapak misalnya mau ada kenaikan jabatan atau apa, Bapak pasti ikut lagi. Cuma tempatnya tidak di sekolah, tidak dilihat oleh siswa. Jadi ada lembaga tersendiri. Bapak makasih, mohon maaf mengganggu waktunya. Siap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diperhatikan. Hormat. Lambat. Sudah Bapak berat lambat. Ini masih kurang tambah jempol. Ada terong kiri. Selamat siang Bapak. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa? Reza Ramdan Palevi, Mbak. Jabatan di Kodim sebagai apa? Perwira Seksi Operasional Kodim 0615 Kuningan. Ini ada beberapa pertanyaan. Aku mau nanya, tujuan dari Diksar ini apa ya Pak? Tujuan dari sini yang pertama, kita sebagai generasi penerus bangsa, harapan dari kita seluruhnya terutama dari Kodim, adik-adik bisa meneruskan
perjuangan bangsa dan negara ini, khususnya bagi yang meminat TNI dan Polri. Kemudian yang kedua, kita juga menyampaikan masalah bela negara dan wawasan kebangsaan. Pada intinya, harapan dari kami ke depan, generasi muda terutama adik-adik ini dapat melanjutkan estafet perjuangan kita, sehingga harapannya Indonesia itu semakin maju, ya, semakin berkarya dan juga semakin bagus. Kasih. Terus manfaat dari Diksar ini apa, Pak? Untuk manfaat itu sangat banyak sekali. Yang pertama, di samping manfaat kedisiplinan terutamanya, kemudian yang kedua menumbuhkan rasa jiwa nasionalisme. Ya. Jadi nilai-nilai Pancasila itu seperti apa dan materi-materi itu apa. Kalau ibarat kita sudah cinta dengan negara ini, insya Allah ke depan juga negara ini akan bagus. Kemudian dilaksanakannya berapa hari kalau boleh tahu? Kalau untuk pelaksanaan rencana 4 hari. Ya, terakhir hari Kamis. Terus satu lagi, apakah Diksar sama kayak bela negara? Sebenarnya sama saja, karena di dalamnya juga intinya itu menanamkan nilai-nilai kebangsaan terhadap adik-adik semuanya, untuk menimbulkan bagaimana cinta kepada tanah air. Nah, itu saja. Sekian, Bapak, makasih ya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih. Gerakan mulai. Baik, sekarang perkenalkan, nama saya Halimatul Syadia Rizky, asal kelas 10 akuntansi 1. Hari ini kita akan mewawancarai salah satu pembina dari pendidikan dasar yang sedang terlaksana. Langsung saja ke pertanyaan. Baik, Pak, untuk pertanyaan yang pertama, tujuannya dilakukannya Diksar itu sendiri untuk apa? Sebetulnya tujuannya tuh sangat sederhana ya. Artinya anak-anak dibimbing, dibina melakukan acara ini yang tentunya digawangi oleh TNI untuk membentuk karakteristik anak yang tangguh, anak yang kuat, dan betul-betul bisa mengarungi sebuah kehidupan yang tentunya ke depan itu akan lebih sulit. Sehingga pendidikan ini betul-betul akan mendidik mereka menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang tangguh. Untuk pertanyaan selanjutnya, manfaat apakah yang kita dapatkan dari Diksar tersebut? Ya, baik.
Kalau kita bicara masalah manfaat tentunya sangat besar, sangat banyak manfaatnya. Yang pertama, si anak tidak hanya digembleng kemudian menjadi kuat, menjadi tangguh, tetapi ada hal-hal lain, filosofinya menjadi lebih sabar, menjadi lebih tangguh, menjadi lebih kuat, kemudian memiliki kepribadian yang betul-betul ibarat kata tahan banting. Nah, ini sebetulnya ada background tersendiri karena beberapa kejadian alumni pada saat sudah mendapatkan pekerjaan, mereka itu seolah-olah tidak nyaman bekerja karena apa? Karena kelelahan, karena kecapean. Nah, itu karena ditunjang dengan fisik yang tidak kuat, mental yang tidak kuat. Nah, disinilah akan membentuk sebuah kepribadian fisik dan mental yang lebih kuat. Itu manfaatnya sebetulnya. Baik, terima kasih. Dan pertanyaan yang ketiga, untuk waktunya sendiri dalam pelaksanaan ini dilaksanakan berapa hari? Ya, untuk waktunya itu dari hari Senin sampai hari Jumat, kurang lebih 5 hari ya. Dan memang acaranya beragam, tetapi yang paling jelas ini kebanyakan untuk melatih fisik sebetulnya. Ada PBB, ada jalan-jalan siang supaya mereka betul-betul memiliki fisik yang kuat, memiliki jiwa yang kuat juga. Itu tentunya. Dan untuk pertanyaan yang terakhir, menurut Bapak, apakah Diksar itu bisa dikatakan sama dengan bela negara? Berbeda kalau menurut saya, tapi akhirnya ini sebagai dasar untuk suatu saat bisa dijadikan sebagai pondasi untuk membela negara. Karena bela negara juga latihannya sama seperti ini gitu. Hanya tujuannya di sini bukan untuk bela negaranya, tapi untuk membentuk karakteristik siswa yang lebih tangguh, yang lebih kuat. Tuh. Dan mudah-mudahan tentunya anak-anak menjadi tangguh, menjadi kuat, menjadi hebat, dan bisa bersaing tentunya, bertarung nanti menghadapi sebuah kehidupan yang sebenarnya. Itu barangkali. Baik Pak, dicukupkan sekian. Terima kasih dan cukup sekian pertanyaan dari saya. Ya. Dan terima kasih sekali lagi atas penjelasan yang telah Bapak berikan. Kami dari tim Multimedia Skada mengucapkan terima kasih. Langkah perlahan maju jalan. Siap, gerak, hadap, serong.